Dinsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis ilmu agama. Kata para ulama, la tabqa ladzatun fid dunya, tidaklah tersisa kelezatan yang ada di dunia ini kecuali diantaranya adalah liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara seiman. Tentu bertemu dengan saudara seiman itu ada di majlis ilmu agama. Para jemaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalulah berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita duduk di majlis ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, menghilangkan ketidaktahuan kita, kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang kita cari itu tidak lain adalah untuk mengantarkan kita agar takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ilmu agama yang kita pelajari, maka sejatinya kembali kepada tujuan tadi, agar kita takut dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat kita khawatirkan, terlebih di zaman sekarang, bermaksiat itu sangatlah mudah. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah di zaman sekarang, dan dzunubul khalawat, dosa-dosa yang dilakukan dalam keadaan sendirian itu sangat mudah di zaman sekarang. Nabi SAW telah berkata kepada para sahabat, akan ada seseorang kelak pada hari kiamat membawa pahala solatnya, pahala puasanya, namun semua itu tidak ada gunanya. Namun semua itu tidaklah berguna, terhapus. Walaupun pahala yang mereka bawa ada sebesar gunung misalnya, tidak berguna.
Kemudian para sahabat bertanya, "Sif lana ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, bagaimana sifat mereka orang-orang yang seperti ini merugi di akhirat? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah seperti kulit kalian, yaitu manusia. Mereka orang-orang yang ketika dalam sendirian, dalam kesendiriannya, intahaku hurmatullah, mereka berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan dzunubul khalawat, dosa-dosa yang dilakukan dengan kesendirian. Karenanya tadi tujuan kita menuntut ilmu agama tadi agar kita terus merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dan terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan bersama orang lain. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, kembali kita melanjutkan hadis tentang tauhid uluhiyah. Masih kita bahas hadis yang ke-14 berkaitan dengan syafaat. Kita ulangi, asy-syafa'ah, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil manfa'ah atau daf'il madarrah. Syafaat itu adalah menjadikan seseorang sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat atau untuk agar terhindar dari kemudaratan. Syafaat adalah menjadikan seseorang sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat kebaikan atau untuk menolak terhindar dari kemudaratan atau bahaya. Syafaat ini ada dua macam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul lati takunu fil akhirati. Syafaat yang ada di akhirat pada hari kiamat. Dan yang kedua adalah asy-syafa'atul lati takunu fi umurid dunya. Syafaat yang berkaitan dengan perkara dunia. Yang kedua. Fa amma syafa'atul lati takunu fil akhirati fahiya naw'ani. Adapun syafaat yang ada di akhirat kelak pada hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama asy-syafa'atul khassah wa hiya allati takunu lirrasul sallallahu alaihi wasallam khassatan la yushariku fiha ghairuhu minal khalqi wa hiya aqsam. Syafaat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat seperti ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus tersebut untuk Nabi SAW adalah yang pertama asy-syafa'atul uzma, syafaat yang sangat agung, syafaat yang sangat agung, yaitu syafaat kelak. Nabi SAW dengan perantara Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala baru dipercepat hisab manusia, seluruh manusia. Ya, jadi kelak kita akan bersama masing-masing nabi. Dari umat Nabi Nuh bersama Nabi Nuh, kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan berjalan ke nabi-nabi untuk minta, ya, untuk minta agar mereka menjadi perantara, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat hisabnya. Karena sangat luar biasa kejadian pada saat itu. Ya, sangatlah dahsyat. Oleh karena itu jemaah, kekuatan manusia di dunia dan di akhirat itu sangat jauh. Sangat jauh perbedaannya. Ya. Kekuatan kita di dunia lebih lemah daripada kekuatan kita di akhirat. Di akhirat itu kita kuat jemaah. Kita sangat kuat. Di mana 1 mil matahari di atas kepala kita mampu. Ya, kita tidak mati. Namun kalau di dunia seperti itu, maka semuanya akan mati. Nah, begitu juga kalau ada yang bertanya misalnya, bukankah ketika Nabi SAW Isra Mi'raj kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa melihat
Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW nurun ana arahu, yang saya lihat adalah cahaya, dan kalau cahaya itu tersingkap maka cahaya Allah Subhanahu wa taala akan membakar semua makhluk. Nah, kalau seandainya seperti itu, kalau kita bisa, kalau cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tersingkap maka akan membakar semua makhluk, bagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Maka itulah tadi, kekuatan kita di akhirat berbeda dengan di dunia. Kita mampu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya seperti di atas tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang lebih luar biasa, ya, berbeda dengan kekuatan di dunia. Nah, ini syafaat al-uzma yang pertama khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah asy-syafa'atu li ahli al-jannati li dukhulil jannah. Syafaat dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia masuk surga, ya, semua umat, semua manusia, itulah dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah orang yang pertama kali membuka surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Saya akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa'astaftihu, maka aku pun minta dibukakan, minta untuk dibukakan. Fayaqulul khazinu, maka penjaga surga mengatakan. Nah, di sini bukan mengatakan fayaqul ridwan, ya, karena malaikat ridwan itu enggak ada namanya malaikat ridwan. Yang ada adalah khazin. Khazin itu penjaga, bukan nama malaikat juga khazin, tapi penjaga surga. Nah, kalau penjaga neraka ada disebut namanya, yaitu Malik, ya, malaikat Malik. Adapun malaikat penjaga surga itu tidak ada disebut namanya. Nah, dalam hadis atau dalam Al-Quran. Kemudian malaikat penjaga surga ini mengatakan, "Man anta?" Jadi Nabi SAW mengetuk pintu surga. "Man anta?" Siapa anda? Fa'aqul, maka saya berkata, "Muhammad." Saya Muhammad. Fayaqul, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Ya. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, agar saya tidak akan membuka pintu surga ini dengan untuk seorang pun selain engkau. Nah, jadi Nabi SAW adalah orang yang pertama kali yang akan memberikan syafaat untuk seluruh umat agar masuk surga. Tentu syafaat tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Sayalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga. Maksudnya untuk masuk surga. Yang ketiga, khusus untuk Rasulullah SAW, syafa'atul Rasuli SAW li ammihi Abi Thalib. Ini sudah kita jelaskan. Syafaat Nabi untuk pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, namun syafaat Nabi SAW untuk pamannya bukan untuk dimasukkan ke dalam surga, tapi untuk diringankan azabnya di neraka. Namun yang paling ringan adalah mendidih ubun-ubunnya, jemaah. Ya, Abu Thalib diberikan menggunakan sandal di neraka. Namun sekalipun demikian, ya, yaghli minhu dimaghuhu. Ya, pakai sendal pun tetap ubun-ubun mendidih, ya, saking panasnya neraka itu.
Itu yang paling ringan untuk Abu Talib, paman Nabi SAW. Kenapa diberikan syafaat Abu Talib? Karena telah membela Nabi SAW. Ya. Dia mengakui akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun tidak mau, sekali lagi tidak mau mengucap kalimat syahadat. Ya. Jadi enggak, namanya iman itu harus dengan hati, keyakinan. Kalau meyakini saja itu benar enggak cukup, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian mengamalkannya. Makanya iman itu adalah hati, ucapan, dan amalan anggota badan. Itu iman. Nah, seperti ini Abu Talib, ya, kekal dalam neraka walaupun membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, namun tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat karena tidak rela meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Ya, tidak rela meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Dan ini terjadi di zaman sekarang. Mereka yang menolak Al-Quran, hadis, beralasan dengan nenek moyang. Kemudian yang keempat, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli unasin min ummatihil jannata fi bighairi hisabin. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Untuk manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal, mintalah, tu'tah, engkau akan diberi, washfa' tushaffa', kemudian mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, aku pun minta, aku pun mengangkat kepalaku. Lihat di sini Nabi SAW cara mintanya dengan sujud, ya, cara mintanya dengan sujud. Makanya cara yang terbaik untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan sujud dalam sholat. Ya, itulah cara antum, ya, kita semua jangan sampai melalaikan berdoa ketika sujud itu, jemaah. Ya, lihat Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala minta dengan sujud, dengan bersujud. Bukan berarti kita kalau mau berdoa langsung sujud, padahal dia nggak sholat, nggak boleh seperti itu. Ya, tapi dalam sholat sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan. Nah, makanya prioritaskan berdoa itu dalam sholat daripada luar sholat. Ya, prioritaskan, bukan berarti nggak boleh luar sholat, boleh, tapi lebih utama dalam sholat. Nah, kenapa? Karena kalau kita berdoa dalam sholat itu lebih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa ingat Allah. Namun kalau di luar sholat kita baca melantunkan doa kita, namun hati entah kemana, enggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fa'arfa'u ra'si, saya pun mengangkat kepalaku. Fa'aqul, maka aku berkata. Lihat, ini bagaimana kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya di dunia maupun di akhirat. Ummati ya Rabb, umatku wahai Rabb. Langsung minta umatku, kata Rasulullah. Ya Rabb, umatku, umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu yang tidak dihisab, yang masuk surga tanpa hisab itu. Ya, suruh mereka masuk dari pintu aiman, pintu yang pas sebelah kanan dari pintu surga. Nah, ini khusus untuk Nabi SAW, karena janji surga, janji masuk surga tanpa hisab itu hanya untuk umat Nabi SAW yang 70.000 kali 70.000 itu silakan dijumlahkan, itulah yang akan masuk surga tanpa hisab.
Nah, ini syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah asy-syafa'atul 'ammah. Syafaat yang umum, wa hiya takunu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ini juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, wa yusyarikuhu fiha man sya'allahu minal malaikati wan nabiyyin was salihin. Kemudian syafaat ini juga boleh dilakukan oleh malaikat, kemudian para nabi yang lainnya, kemudian orang-orang yang saleh. Jadi ini macam-macam. Yang pertama adalah syafaat untuk manusia yang sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan darinya. Ya. Yang sudah masuk neraka dan dikeluarkan darinya. Ini juga ada syafaat Nabi seperti itu, syafaat malaikat, Nabi dan orang-orang saleh. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang saleh, yaumal qiyamati li ikhwanihim alladzina finnar. Mereka akan berkata, silahkan cari temanmu yang dahulu engkau bersamanya yang sekarang dia di neraka. Ya. Fayuqalu lahum, yaqulun, mereka berkata, orang saleh ini berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Rabb kami, mereka dahulu yang masuk neraka tadi, temannya, mereka dahulu puasa bersama kami, salat berjamaah bersama kami, kemudian berhaji bersama kami. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum, keluarkan siapa yang kalian ketahui dari apa yang kalian sebutkan tadi. Ya, mereka puasa, sholat, haji bersama mereka. Ini syafaat orang-orang soleh. Maka keluarlah fayukhrijuna khalqan katsira. Mereka pun orang-orang soleh itu memberikan syafaat untuk untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di neraka, ya, untuk ke surga. Banyak sekali yang mereka panggil gitu. Syafaat, fayaqulullahu azza wa jalla, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun, para malaikat juga memberikan syafaat untuk itu, para nabi juga, orang-orang beriman juga. Nah, walam yabqa ila arhamur rahimin, dan semua syafaat sudah habis, ya. Malaikat sudah selesai memberikan syafaat, nabi juga sudah selesai, orang-orang beriman juga sudah selesai. Walam yabqa, tidak ada yang tersisa lagi syafaat kecuali syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqbidu qabdatan minan nar, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menggenggam neraka, ya, masukkan tangannya ke neraka. Fayakhruju minha qauman lam ya'malu khairan qat, kemudian keluar dari neraka itu sekelompok kaum yang tidak pernah beramal soleh sedikit pun, ya, namun dia bersyahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini syafaat yang pertama, yang umum, ya. Yang kedua, asy-syafa'atu li unasin qad istahaqqun nara fi alla yadkhuluha. Syafaat untuk manusia-manusia yang telah divonis neraka, ya, belum masuk. Kalau di atas tadi sudah masuk neraka, kalau ini belum masuk neraka, divonis neraka, ya, namun tidak jadi karena syafaat ini, ya, namun tidak jadi karena syafaat ini. Di antaranya apa? Ma min muslimin yamutu, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazati 40 rajulan, kemudian disolatkan oleh seseorang, oleh 40 orang yang beriman. Syaratnya la yusyrikuna billah,
yang beriman bertauhid, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali mereka akan memberikan syafaat untuknya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, syafaat untuk manusia-manusia min ahlil iman, untuk orang yang bertauhid ini, ya. Qad istahaqqul jannah, dan dia sudah divonis untuk masuk jannah, masuk surga, ya. Ay yazdadu rif'atan wa darajatin fil jannati, yaitu mereka sudah masuk surga kemudian diangkat derajat mereka, ya. Seperti apa syafaat anak soleh, anak-anak yang soleh untuk kedua orang tuanya, ya. Makanya memiliki anak soleh itu manfaat dunia akhirat. Memiliki anak yang soleh itu manfaatnya bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Di dunia akan menjadi qurratu ayun, penyejuk pandangan orang tuanya, ya. Di akhirat ini akan meninggikan derajat orang tuanya. Nah, sampai ada yang terheran-heran, wahai Allah, ini dari mana ini? Kok derajat saya makin tinggi? Dari mana ya Allah? Padahal saya nggak pernah melakukan amalan-amalan yang pahalanya seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itulah istighfar anakmu. Ya, itulah istighfar anakmu. Maka mari, ya, semangat untuk mendidik anak kita untuk mempelajari ilmu agama, jemaah. Ya. Jadikanlah mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Kun rajulan rijluhu fit turab, jadilah seseorang yang kakinya di tanah, wa himmatuhu fis suraya, akan tapi cita-citanya itu tinggi, ya. Cita-citanya tinggi, masa depannya harus tinggi, harus cemerlang. Masa depan yang cemerlang itu adalah dengan ilmu agama, ya, bukan dengan duit yang banyak, bukan dengan harta yang banyak, tidak, ya, tapi ilmu agama. Nah, para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, itulah tiga yang tadi umum, ya, syafaat umum, semua orang bisa memberikan syafaat. Kemudian juga terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamah li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku pada hari kiamat itu adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, ini bantahan untuk orang-orang Khawarij, ya. Pasti orang-orang Khawarij melemahkan hadis ini, ya, karena tidak sesuai dengan perbuatan mereka atau keyakinan mereka. Syafaatku pada hari kiamat adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, ini pelaku dosa besar yang mereka mati membawa dosa besar, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa besar, akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dikatakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dalam hadis yang iftiraqul ummah itu. Hadis yang 73 kelompok Islam akan terbagi, iftaraqat ummati, ya, umatku akan terpecah belah menjadi 73. Yang satunya dijanjikan surga atau yang satunya di surga, yang 72 itu di neraka. Yang 72 ini masih dikatakan umat. Makanya para ulama itu masih berselisih pendapat apakah Khawarij itu kafir atau tidak. Di antara ulama yang tidak mengkafirkan Khawarij adalah alasannya dengan hadis ini, masih dikatakan umat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara amalan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang pertama tadi bertauhid, ya, bertauhid. Sebagaimana hadis 14 ini, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, ya, yaitu bertauhid. Yang kedua adalah membaca doa setelah azan. Ya, siapa yang membaca doa setelah azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Yang ketiga adalah membaca salawat 10 kali di pagi hari, sore hari, petang 10 kali. Siapa membaca itu maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya adalah bersabar dengan cobaan yang ada di Madinah. Ya, bersabar dengan cobaan keadaan yang ia dapatkan di negeri Nabi SAW, yaitu Madinah. Kemudian meninggal dunia di Madinah. Ya, meninggal dunia di Madinah. Ada seorang syekh yang tidak mau keluar kemana-mana jemaah. Madinah. Ya, dia ingin meninggal dunia di Madinah agar mendapat syafaat Nabi SAW. Nah, itu diantaranya. Jadi bukan kita mendapatkan syafaat dengan minta kepada Nabi syafaat, enggak, ya. Tapi lakukan amal-amal tadi yang kita sebutkan diantaranya tadi di atas. Nah. Selanjutnya syurutu hadhihi syafaati, syarat syafaat yang kita sebutkan di atas. Ya, syarat kita mendapatkan syafaat di atas, baik yang khusus maupun yang umum tadi. Ada 3 syarat. Yang pertama, ridallahi 'anil masyfu'i lahu. Yang pertama adalah keridhaan Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Ya. Misalnya Nabi SAW ingin berikan syafaat kepada seseorang. Nah, seseorang itu harus mendapat ridho Allah dulu. Allah ridho enggak dengan orang itu agar mendapatkan syafaat? Kalau enggak, maka enggak akan mendapatkan syafaat. Dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah seorang itu mendapatkan syafaat kecuali dia yang telah diridhoi. Yang kedua, iznullahi lisyafi'i ayyashfa'al. Izin Allah. Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat. Ya. Jadi orang-orang beriman tadi tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Harus izin Allah dulu. Ya. Harus dengan izin Allah dulu. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya, kecuali dengan izinnya. Sekarang orang-orang yang pergi kuburan itu mereka bilang, saya berdoa di sini agar wali ini kelak memberikan syafaat kepada saya. Ya, nggak bisa. Ya, dari mana kita tahu dia diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ridallahi 'anil syafi'i. Allah ridha kepada orang yang akan memberikan syafaat. Ya. Dalam surah An-Najm ayat 26, illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yardha. Kecuali setelah diizinkan Allah Subhanahu wa taala liman yasha, yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Jadi ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat, kemudian ridha Allah kepada orang yang
memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Ya, izin Allah. Ada 3 ya. Nah dari sinilah jemaah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki syafaat, semua syafaat itu. Nah, kemudian di sini disebutkan annal la'anina la yakununa syufa'a yaumal qiyamati. Orang-orang yang suka melaknat. Nah, di zaman sekarang jemaah sangat mudah laknat itu di zaman sekarang. Bahkan anak-anak SD sudah bisa melaknat. Anak SD ya sudah keluar kata-kata binatang di mulut mereka, itu laknat jemaah. Ya. Jadi namanya laknat itu bukan hanya kata laknat saja, kamu saya laknat, enggak. Ya. Kata-kata jorok ya, kata-kata yang keluar binatang, menyebut temannya anjing, babi ya. Jadi panggilan orang-orang sekarang anjing, babi jemaah. Yang mereka enggak kenal agama. Bahkan anaknya dari kecil itu SD, apalagi SMP. SD-nya kayak gitu, bagaimana SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, innal la'anina la yakunu syuhada wala syufa'a yaumil qiyamah. Orang yang suka melaknat tidak akan bisa memberikan syafaat. Ya, tidak akan bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya atau untuk orang lain. Ya, dan juga tidak akan bisa menjadi saksi. Makanya bahagialah kita, berbahagia jemaah, anak-anak kita sudah dikenalkan dari kecil agama yang benar, ya, ajaran yang benar. Makanya pertahankan itu jemaah. Ya, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dimantapkan terus istiqamah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pembagian yang pertama ya, syafaat yang berkaitan di akhirat. Yang kedua, asy-syafa'atul muta'alliqatu bid-dunya, syafaat yang berkaitan dengan dunia, di dunia ya. Ada 2 macam. Yang pertama, ma yakunu fil maqduril 'abdi wastita'atihi al-qiyam bihi. Wastita'atihi al-qiyam bihi. Yaitu syafaat yang bisa dimampui. Ya, yang seorang hamba itu mampu dan bisa melakukannya. Nah, misalnya ada seseorang minta kepada orang lain sebagai perantara agar dia diterima di manalah, agar dia ini dan itu ya, sebagai syafaat. Itu namanya syafaat ya. Nah, ini ada 2 syaratnya. Yang pertama, antakuna fi syai'in mubahin. Yang pertama adalah syafaat pada sesuatu yang mubah, yang halal ya. Tidak boleh ya, tidak sah syafaat untuk merugikan orang lain ya. Misalnya dia tidak diterima untuk daftar PNS atau apalah gitu ya. Kemudian dia cari orang padahal dia nggak berhak untuk di situ misalnya. Nah, dia cari orang agar orang itu bisa memberikan syafaat, membantu dia maksudnya sebagai perantara agar dia pergi ke kepalanya kah kemana agar dia diterima padahal dia nggak berhak. Nah, gara-gara dia orang lain rugi ya, orang lain yang sudah berhak diterima nggak jadi diterima gara-gara dia misalnya. Nah, ini nggak boleh, orang itu nggak boleh memberikan syafaat yang seperti ini ya. Jadi yang boleh itulah syai'in mubah. Nah, begitu juga kaman yashfa'u li unasin qad wajaba 'alaihimul haddu alla yuqama 'alaihim. Seseorang yang sudah divonis oleh hakim untuk diberlakukan hukuman penggal kah, hukuman potong tangan kah, datanglah orang-orang ingin berikan syafaat
membantu atau membayarkan dia. Nah, ini nggak boleh, haram. Ya, jadi hukuman hakim terhadap had, ya, hukuman dunia seperti tadi, mencuri kalau dia dipotong tangannya, ya, membunuh dia dibunuh. Nah, kalau sudah divonis seperti itu, nggak boleh ada lagi yang, ya, memaafkannya, ya, atau menolong dia. Kecuali tadi kalau sebelumnya, ya, kan sebelum dipenggal itu, sebelum sebelum dieksekusi itu, ditanya dulu, ya, ini dimaafkan atau tidak. Kalau enggak, baru ketok palu untuk dipenggal atau dipotong tangan dan seterusnya, dirajam kah. Nah, begitu juga misalnya syafaat yang boleh seperti apa? Seperti seorang ustadz misalnya dimintai tanda tangan rekomendasi agar diterima di Madinah misalnya. Ini syafaat yang mubah. Ya, syafaat yang mubah itu diberi pahala yang seperti itu. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ishfa'u fal tu'jar." Berikanlah syafaat yang mubah, kalian akan diberi pahala. Yang kedua, alla ya'tamida biqalbihi fi tahqiqil matlubi wa daf'il makruhi illa 'ala Allah wahdah. Syafaat yang, ya, ini syarat yang kedua, ya. Yang tadi yang mubah, yang kedua orang yang minta syafaat tadi ke manusia itu hatinya harus mantap, ya, bahwasanya itu semua kalau berhasil, ya, keberhasilan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang itu semata. Nah, kemudian syafaat di dunia yang kedua adalah ma la yakunu fi maqduril 'abdi wa taqatihi wa wus'ihi. Yang kedua adalah sebagaimana syafaat yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba, oleh manusia. Seperti apa? Seperti orang-orang yang datang ke kuburan untuk minta kepada mayit atau wali fulan, wali alan, ya, penghuni kubur, untuk diberikan syafaat. Ya, orang ini soleh, katanya, saya enggak soleh, kata mereka misalnya. Saya ini banyak dosa, orang ini masya Allah, gitu. Nah, ini dia minta surga dengan perantara ini, minta syafaat kepada ini. Gak bisa, surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dia gak bisa memasukkan orang ke surga. Ya. Sampai sekarang ada yang berkeyakinan bahwasanya dia mengatakan kalian kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian termasuk kelompok, ya, kelompok yang ada di, kalau kalian mengakui sekelompok itu, maka kalian akan masuk surga. Kalau enggak, neraka. Sampai segitunya fanatiknya, ya. Jadi buat tiket sendiri gitu loh. Ya. Jadi semua tuduhan mereka lari ke mereka yang dituduhkan kepada kita. Kita dituduhkan mengkapling surga, mereka yang mengkapling. Ya. Jadi keluar dari lisan-lisan mereka kaplingan surga. Ya, tanpa mereka sadari. Seperti tadi, kalau engkau tidak termasuk muhibbin mereka, orang-orang mencintai mereka, kelompok tadi itu, ya, maka kalian nggak akan masuk surga, katanya. Jadi seolah-olah, ya, itu surga dia. Nah, bahkan lebih parah lagi, si dia itu, ya, ibaratnya pengganti Nabi SAW, katanya. Nah, keyakinan seperti itu sangatlah berbahaya sekali. Nah, itulah pentingnya kita jemaah terus kita mempelajari tauhid, ya,
bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid ini sangatlah luas sekali. Ya, sangatlah luas sekali. Nah, seperti syafaat ini sangat luas pembahasannya. Nah, dan harus kita ngerti syafaat mana yang boleh, mana yang tidak. Insyaallah kita lanjut hadis yang ke-15 pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.